Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun abduhu wa rasuluh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberi kita nikmat beribu nikmat. Tak lupa kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarga serta sahabat dan tabi'in dan tabi'atnya, yang sampailah kepada kita selaku umatnya, yang insya Allah akan istiqomah di dalam ajarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Mustafa Awaludin Batubara. Nomor induk mahasiswa saya 1194030090. Saya dari manajemen dakwah kelas B semester 2. Di sini saya membuat video ini atas dasar tugas tafsir ujian akhir semester, dan saya kebagian untuk menjelaskan sedikit Quran surat An-Nisa ayat 9. Baik, kita mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan mereka di belakang mereka, yang mereka itu khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah berbicara dengan tutur kata yang benar. Baik, sebelum merujuk ke tafsir, kita bahas dulu munasabahnya. Jadi ayat ini mempunyai munasabah. Apa itu munasabah? Yaitu ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Di sini berkaitan dengan ayat 8. Di ayat 8, An-Nisa ayat 8 ini menyuruh kita untuk membagikan harta kepada kerabat dekat, kepada anak-anak yatim, dan kepada orang-orang miskin yang tidak mendapatkan warisan. Seperti itu. Terus kepada ayat 9. Ayat 9 menyuruh kita bahwa pentingnya kesejahteraan itu. Jadi jangan sampai wafat dalam meninggalkan keturunan-keturunannya yang lemah. Seperti itu. Kesimpulannya di munasabah ini bahwa jadi di ayat 8 itu baru planning yang biasa saja. Kemudian di ayat 9 itu baru planning yang menunjuk akan kepada action. Nah, seperti itu. Selanjutnya, asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya dijelaskan oleh Mujahid radhiyallahu anhu bahwa turunnya ayat ini berkaitan dengan permintaan Sa'ad Abi Waqqas. Waktu itu Sa'ad Abi Waqqas sedang sakit parah. Tatkala Rasulullah menjenguknya, Sa'ad Abi Waqqas sangat bahagia sekali saat dijenguk oleh Rasulullah SAW. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas tersebut berbicara serta bertanya, "Ya Rasulullah, aku mempunyai banyak harta kekayaanku dan hanya putriku yang akan mewarisiku. Apakah boleh aku mewariskan 2/3 kekayaanku?"
Kemudian Rasulullah menjawab, jangan. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kembali, bagaimana jikalau separuh ya Rasulullah? Rasulullah tetap menjawab, jangan. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas tetap bersikeras untuk bertanya, bagaimana jika sepertiga ya Rasulullah? Rasulullah tetap menjawab dengan tegas, jangan. Karena sepertiga itu tetap masih banyak, jawab Rasulullah. Kesimpulannya dari percakapan dan ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwa jikalau kita ingin mensedekahkan harta kekayaan kita, kurangilah dari sepertiga. Kenapa? Karena Rasulullah berbicara, karena sepertiga itu masih banyak. Nah, seperti itu. Kemudian inilah yang kita nantikan kepada tafsir. Di sini saya mengambil tafsir Jalalain. Wal yakhsa, dan hendaklah waspada di dalam tafsir Jalalain. Waspada seperti apa maksudnya? Jadi waspada terhadap nasib anak-anak yatim. Allazina lau taraku min khalfihim, orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka. Maksudnya orang-orang yang meninggalkan itu yang hampir meninggalkan, yang maksudnya di belakang mereka tersebut min khalfihim itu sepeninggalannya mereka, seperti itu. Zurriyatan, keturunan yang lemah. Apa yang dimaksud keturunan yang lemah tersebut? Jadi itu orang-orang anak-anak yang masih kecil, yang belum beranjak dewasa. Di'afan khafu alaihim, yaitu mereka yang khawatir terhadap kesejahteraannya. Maksudnya khawatir terhadap kesejahteraan tersebut, takutnya mereka terlantar, seperti itu. Falyattaqullah, dan hendaklah bertakwa kepada Allah. Maksudnya bertakwa di sini menjauhi segala larangan Allah dan menaati segala peraturannya, seperti itu. Wal yaqulu qawlan syadida, wal yaqulu, dan berkata atau ucapkan kepada siapa? Ucapkan kepada orang-orang yang akan meninggal atau wafat. Qaulan syadida, tutur kata yang baik. Maksudnya tutur kata yang baik itu kita misalnya contoh menyuruh orang yang akan wafat itu mensedekahkan hartanya sepertiga kepada ketiga yang tadi, seperti kerabat dekat, anak yatim, dan orang-orang miskin yang tidak mendapatkan warisan. Selebihnya dikasih saja kepada ahli warisnya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.